Selamat pagi. Saya akan membahas tugas Pentateuk saya. Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Labuhande dengan NIM 241068. Kelas PKK 2 semester 1. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas dan menjelaskan tugas paper saya dengan judul Peran Abraham dalam Pembentukan Identitas Bangsa Israel. Untuk itu saya berterima kasih kepada dosen pengampu Adrianus Dilan MFIL yang sudah membimbing, memberikan materi dan memberikan tugas kepada saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dan membacakan abstrak yang saya telah buat. Abstrak. Abraham dipanggil oleh Allah untuk menjadi misionaris pertama dan diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Melalui perjanjian dengan Abraham, Allah menjanjikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan berkat yang akan mengaruhi semua bangsa di bumi. Abraham menunjukkan ketaatan dan tekad yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab dan perjanjian yang telah diambil. Kisah Abraham mengajarkan pentingnya ketaatan dan tekad dalam menjalankan tanggung jawab dan perjanjian yang telah diambil. Pendahuluan, sebuah peristiwa penting terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu, yaitu di mana Allah bekerja dengan seorang manusia bernama Abraham. Abraham sendiri adalah generasi ke-20 dari Adam yang hidup kira-kira 2000 tahun sesudah Adam dan 2000 tahun sebelum Yesus. Panggilan Allah kepada Abraham tercatat secara khusus dalam Kejadian bab 12 ayat 1-9, di mana Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim, dan pergi ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya, yang bahkan tidak diketahuinya. Panggilan Allah kepada Abraham ini menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah, sebab dari situlah Abraham disebut sebagai bapa bangsa Israel dan juga bapa segala orang percaya. Panggilan Abraham sebagai dasar identitas Israel. Sejarah Israel mulai dengan panggilan Allah terhadap Abraham. Abraham berarti bapa yang tinggi. Kemudian nama ini diganti menjadi Abraham, artinya artikularisme atau pilihan orang tertentu. Tidaklah berarti eksklusifisme, namun kita wajib berhati-hati untuk membedakan universalitas dari universalisme. Terhadap latar belakang Kejadian 1-11, Allah memanggil seorang. Hal tersebut merupakan permulaan kebudayaan yang kontras dengan aliran dunia.
terhadap sistem agama di dunia. Agama Israel itu unik, meskipun dari berbagai segala Israel jatuh, Allah bertekun mendidik dan mengajar atau menghukum umatnya. Abraham memilih di antara masyarakat menyembah berhala. Panggilan Abraham sebagai dasar identitas Israel. Sejarah Israel mulai dengan panggilan Allah terhadap Abraham. Abraham berarti Bapa yang tinggi. Kemudian nama ini diganti menjadi Abraham, artinya Bapa banyak bangsa. Kejadian bab 17 ayat 5, istrinya bernama Sarai. Kemudian diganti namanya Sarah. Nama ini diganti untuk menguatkan iman Abraham bahwa Allah yang berjanji untuk sungguh-sungguh akan menepati janjinya. Namun panggilan Allah terhadap Israel juga dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 menyatakan Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Allah lebih senang menyelamatkan diri kepada menghukum murka. Allah menuntut kebutuhan akan Injil dan kasih Allah. Memungkinkannya dengan demikian janji Allah kepada Abraham mempunyai dua aspek. Pertama, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Kedua, engkau akan menjadi berkat. Hal yang pertama tidak mengurangi yang kedua. Abraham dipilih di antara masyarakat penyembahan berhala. Ia dipanggil supaya bangsa-bangsa lain juga dapat dipanggil pada iman dan pertobatan terhadap Allah yang benar. Siapa sebenarnya bangsa Israel? Apa dalam PL Allah telah memilih dan menentukan orang-orang yang menjadi objek keselamatannya. Abraham dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Kejadian bab 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perjanjian Allah dengan Abraham. Panggilan Allah kepada Abraham tidak hanya dinyatakan dalam bentuk perintah supaya Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya menuju tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Namun Allah mengingat Abraham dengan perjanjiannya kepada Abraham begitu jelas tertulis secara literal. Dalam janji Allah ini tertulis ada 7 hal yang terkandung di dalamnya, yakni Allah akan membuat Abraham menjadikan bangsa Israel yang besar. Perjanjian Allah dengan Abraham. Panggilan Allah kepada Abraham tidak hanya dinyatakan
dalam bentuk perintah supaya Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya menuju tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Namun Allah mengingat Abraham dengan perjanjiannya kepada Abraham begitu jelas tertulis dalam secara literal. Dalam janji Allah ini tertulis ada 7 hal yang terkandung di dalamnya, yakni Allah akan membuat Abraham menjadikan bangsa Israel yang besar. 2. Allah berjanji akan memberkati Abraham. 3. Allah akan membuat namanya masyhur. 4. Abraham akan menjadi berkat. 5. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan 7. Melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekian dan terima kasih pembahasan SPPR Pentateuch pada hari ini. Bye-bye.